Nah, sekarang ayo kita langsung ngoding aja. Mungkin daripada saya ngomong tentang teori, karena saya basicnya anak SMK, jadi saya bisa bilang bahwa cara terbaik untuk belajar programming adalah practicing atau praktik dengan hands-on, ngoding langsung. Ya, mungkin nggak tahu ya, itu menurut saya cara belajar terbaik itu langsung praktik. Kayak gitu. Nah, apa sih yang harus dipersiapkan sebelum kita ngoding? Yang pertama yaitu ya jelas laptop atau PC atau komputer, terus koneksi internet yang stabil, terus ketiga akun Google, dan keempat ini yang wajib biar nggak ngantuk, itu kopi. Dan ini yang paling penting yaitu niat dan rasa penasaran atau curiosity. Kenapa curiosity itu penting? Ya, ketika kalian ikut suatu acara atau ketika kalian belajar suatu topik, tapi kalian cuma ikut-ikutan, nggak ada curiosity, itu biasanya bakal stuck, berhenti di pertengahan, terus lupa. Kalian nggak bakal pengen menggali lagi. Makanya curiosity atau rasa penasaran itu penting banget untuk belajar suatu hal. Terus selanjutnya itu teknologi yang bakal kita pakai. Di sini kita bakal pakai Google Collaboratory, dan ini logonya Google Colab. Dan kenapa pakai ini? Ya sengaja biar kalian nggak perlu install ini itu, jadi tinggal langsung pakai, kayak sosis tinggal lep gitu. Jadi kalian nggak perlu install lagi. Oke, buat yang udah siap, mungkin bisa dibuka linknya di sini di gg.gg /Juh Sinau Python. Mungkin bisa saya copy pastekan ke link ke Google Meet maksudnya. HTTP. Nah, itu mungkin bisa dibuka daripada kalian ngetik di kolom chat Google Meet ya. gg.gg/Juh Sinau Python. Nah, buat yang udah bisa ngebuka, jangan diutak-utik dulu, nanti kita mulai bareng-bareng. Oke, sebelumnya paling saya... Oke, ada yang berkendala untuk membuka link tadi? Atau bisa semua? Saya ini dulu ya. Gimana? Ada yang berkendala? Oke, belum ada respon, berarti saya anggap itu udah bisa dibuka semua ya untuk linknya. Nah, buat yang baru join, ini saya kirim ulang. Nah, kita bakal mulai ngoding langsung Python. Mungkin bisa dibuka untuk linknya di kolom chat di gg.gg/Juh Sinau Python. Ya, jadi ini buat teman-teman yang dari luar Pemalang atau mungkin luar Jawa, AA Rizal, Juh itu bahasa Indonesianya kayak ngajak gitu. Ayo gitu. Kalau di Bandung tuh hayo. Jadi seperti itu, kayak ngajak ayo sinau Python. Ya itu FYI sih, for your information, sebenarnya nggak terlalu penting sih, tapi wajib. Ya, daripada bingung. Oke, buat teman-teman yang udah bisa dibuka, di sini saya udah share screen. Seharusnya di tampilan sebelah sini, ya, ini tampilan awal Google Collaboratory atau kita sebut aja Google Colab. Nah, ini untuk nama filenya yaitu sinau_python.ipynb. ipynb ini merupakan ekstensi untuk Python di Google Colab. Terus di sini ada tombol banyak lah. Di sini ada file dan lain-lain. Terus di sini ada direktorinya atau lebih tepatnya navigasi untuk ke beberapa heading. So, kalau kalian pakai Microsoft Word kan biasanya ada juga kayak gini. Misal diklik ntar langsung loncat ke mana gitu. Oke, jangan diutak-utik dulu, kita start bareng-bareng. Mungkin kalian bisa baca-baca dulu apa sih maksudnya. Di sini ada beberapa materi dan ada beberapa codingan yang sudah saya siapkan. Ya, materi hari ini Puspindes Public Class dengan topiknya Sinau Ngoding Dasar Pemrograman Python. Oke, langsung aja lah kita mulai. Harusnya di sebelah sini kalian tuh ada tulisan copy to drive. Nah, kalian klik itu. Kenapa? Karena kalau kalian nggak copy, kalian nggak bakal bisa ngedit gitu. Nggak bakal bisa ngedit isi yang ada di sini karena ini masih di akun saya.
Nah, biar kalian bisa ngedit tuh kalian copy dulu ke akun kalian, pakai akun Google ya pastinya. Nah, saya coba login ke akun saya yang lain biar bisa share screen juga. Sebentar. Nah, ini harusnya di sini ada tulisan copy to drive. Di kalian harusnya ada copy to drive. Nah, ini diklik Mas, Mbak, diklik biar bisa diedit sama kalian sendiri. Jadi nggak ngerubah yang asli ini. Oke, buat yang udah ngeklik ini, kenapa? Oh, end screen. Oke, bentar. Maaf. Oke, sudah muncul lagi. Oke. Nah, ini harusnya di sini, tadi saya ulangin, harusnya di sini tuh ada tombol copy to drive, dan itu diklik, dan habis itu kalian ngoding, atau kalian edit-edit yang udah kalian copy, jangan yang di asli ya. Karena biar nggak lemot juga, dan biar nggak saling tubrukan ngedit, jadi kalian ngedit di kopian kalian masing-masing. Oke, untuk materi yang pertama yaitu tentang variabel. Jadi sebelum kita ngomongin tentang Python, kita ngomongin bahasa pemrograman secara umum dulu. Atau mungkin kalian yang masih ingat tentang pelajaran matematika, atau mungkin apa ya, matematika diskrit, kalkulus, sering banget dengar kata variabel. Karena variabel ini nggak cuma ada di bahasa pemrograman atau komputer, ini ada di matematik juga. Dan lalu apa sih variabel itu? So, basically variabel merupakan tempat menyimpan data. Jadi kalau kalian masih belum paham dengan definisi itu, gampangnya kayak variabel itu ember. Jadi sebuah tempat atau gelas, dan datanya itu bisa berupa, mungkin kalau gelas yaitu air minum atau air, atau kalau ember mungkin bisa berupa pasir. Jadi variabel itu tempatnya dan data itu nilainya. Misal berarti ember itu berarti variabelnya, dan isinya misal pasir, ya berarti pasir itu nilainya. Kayak gitu gampangnya. Terus variabel ini bersifat mutable, atau artinya nilainya bisa berubah-ubah, bisa kita ubah, bisa kita edit. Tapi ada satu variabel yang bisa kita set, dia nggak bisa diubah-ubah. Kalau kalian ingat pelajaran matematika atau kalkulus, itu ada namanya konstanta atau variabel konstan. Konstan itu berarti statis, datanya itu aja, nggak bisa kita definisikan variabelnya sekali dan itu nggak bisa diubah-ubah. Jadi sebenarnya ini ya benar mutable, tapi ada juga variabel yang nggak bisa diubah-ubah. Kemudian kita baru masuk nih ke Python. Variabel di Python sendiri itu dibuat dengan cara kayak gini sintaksnya. Jadi nama variabel terus sama dengan nilainya. Itu gampang banget kan ya, nama variabelnya terus sama dengan nilainya. Terus selain itu, ini ada aturan penulisan variabel. Ini berlaku untuk seluruh bahasa pemrograman yang ada di dunia, nggak cuma di Python gitu. Yang pertama, nama variabel boleh diawali menggunakan huruf atau garis bawah atau underscore. Kayak ini tadi, nama underscore variabel. Misal contohnya juga ini. Nama atau underscore nama, terus namaku, atau mungkin nama variabel, nama underscore variabel, itu boleh. Terus kedua, karakter selanjutnya dapat berupa huruf, underscore, atau garis bawah, atau angka. Contohnya, underscore nama, terus di sini ada N2 atau nilai 1, itu boleh kalau kayak gini. Kemudian yang ketiga itu karakter pada nama variabel bersifat sensitif atau case sensitif. Artinya apa sensitif itu? Huruf besar dan huruf kecil itu diartikan beda sama Python atau sama bahasa pemrograman, itu diartikan beda. Maksudnya gimana sih? Nah, ini ada contohnya. Variabel underscore Q dengan huruf K-nya itu besar. Dan di sini ada variabel underscore Q. Keduanya sama, variabel underscore Q, tapi itu beda. Apa yang membedakan? Yaitu huruf K-nya. Di sini K-nya besar dan di sini K-nya kecil. Jadi itu udah totally different. Python udah nganggap itu berbeda. Kayak gitu. Terus yang keempat tuh variabel tidak boleh menggunakan kata kunci yang sudah ada di dalam Python. Kata kuncinya apa aja? Mungkin kalian yang baru pertama kali belajar, ini ada beberapa contoh kata kunci atau kode yang digunakan oleh Python, yaitu print, input, if, while, for, def, integer, int,
str, float, dan lain sebagainya. Nanti bakal kita pelajari bareng-bareng. Apa aja sih kode yang ada di Python. Kemudian nomor 5 yaitu nama variabel tidak boleh hanya menggunakan angka. Contohnya ini 1, 2, 3 itu nggak bisa. Bukan nggak boleh lagi, tapi nggak bisa karena pasti error. Jadi ini harusnya tidak bisa, bukan tidak boleh. Terus nomor 6, jenis penamaan variabel yang dikenal secara umum itu ada 3, yaitu ini lebih ke gaya penulisan sih atau styling typing gitu. Ada camel case. Camel case merupakan gaya penulisan yang memiliki ciri setiap huruf depannya itu menggunakan huruf kapital. Misal contohnya kayak gini. Sakatonik A-nya besar. Jadi beda kata itu huruf depannya besar. Misal kayak gini, happy coding. Itu dengan gayanya disebut camel case atau gaya unta. Karena unta kan ada punuknya. Jadi ada punuknya kayak gini. Nah, maksudnya tuh kayak gitu. Terus yang kedua itu snack case. Snack case sendiri itu dicirikan dengan penulisannya yang menggunakan garis bawah atau underscore. Jadi contohnya kayak yang tadi pertama, nama underscore variabel. Misal di sini ya, Nanda underscore ganteng, amin. Terus di sini ada depan lagi underscore jumlah nilai. Gitu. Jadi underscore itu digunakan untuk membedakan 2 atau lebih kata. Jadi kenapa sih pakai underscore? Karena penggunaan atau penamaan variabel itu nggak bisa pakai spasi. Kenapa nggak bisa ya? Nggak tahu, karena emang nggak bisa, karena pasti error kalau di Python. Jadi diganti pakai underscore. Loh mas, kalau pakai gantinya ini tanda strip atau tanda minus bisa nggak? Nggak bisa. Jadi cuma bisa pakai tanda underscore atau garis bawah. Terus terakhir itu ada gaya L caps atau merupakan gaya penulisan yang memiliki ciri-ciri di mana semua huruf itu kapital. Dan ini biasanya digunakan buat nilai-nilai yang konstan atau nilai-nilai yang statis. Contohnya kayak nilai pi. Nilai pi kan itu 3,14. Ya udah gitu tok, nilainya 3,14. Terus ada nilai apa misal gravity, ada nilai URL string, ada nilai kita ngeset maksimum suatu variabel atau minimum suatu variabel yang nggak bakal diganti-ganti. Nah itu sarannya menggunakan huruf besar seperti ini. Saran-saran ini, aturan-aturan ini mungkin nggak semuanya harus kalian taati, itu tergantung style kalian masing-masing. Teman, ini best practice yang dilakukan oleh programmer atau developer senior di seluruh dunia. Oke, untuk selanjutnya kita bisa scroll lagi ke bawah ke section atau ke bagian input dan output. Nah, kita bakal bahas tentang input dan output di Python. Nah, sebelum itu kita di sini udah ada penjelasan atau definisi tentang input, yaitu input berarti masukan dari pengguna. Siapa itu pengguna? Ya kita. Karena dalam komputer itu ada 3 role, yaitu pertama itu brainware, hardware, dan software. Brainware itu berarti otak atau orang yang mengendalikan software dan hardware, yaitu siapa? Yaitu manusia. Tapi bisa juga mungkin hewan kayak kucing mencet-mencet gitu, yaitu bisa jadi brainware. Kayak kucing biasanya selengean itu naik ke atas keyboard, bisa dibilang dia brainware. Terus selanjutnya ada software. Software ini ya program yang kalian gunakan, yang bisa kalian lihat, yang menghubungkan brainware dengan hardware. Kemudian ada hardware. Hardware itu perangkat keras. Ya, ini yang ada fisiknya, laptop kalian, hard disk kalian, mouse atau keyboard, yaitu hardware. Nah, kenapa hubungannya sama input output? Nah, dalam komputer itu ada 3 alur. Yang pertama input, terus diproses, terus keluarin output. Kayak gitu. Jadi di sini untuk inputnya kita yang memasukkan sebagai pengguna. Nah, untuk di Python gimana sih caranya nge-outputin atau kita mencetak suatu kalimat di Python? Itu sangat mudah sekali seperti yang tadi dijelaskan. Ada Jackie Chan-nya itu kalau kalian masih ingat. Cuman cukup 1 baris aja. Nah, kalian di ini aja. Kalian hapus tanda pagar yang ada di depannya print ini. Berarti di baris kedua, di baris ini, yang warna biru ini. Terus harusnya jadi warna-warni, nggak abu-abu lagi. Nah, terus kalian jalankan dengan mengklik tombol yang ada di sebelahnya. Tombol ini, run cell. Oh, salah.
Nih, saya harusnya pakai yang ini. Oke, saya ulangi. Jadi salah akun. Oke, jadi dihilangin tanda pagarnya, terus diklik tanda ini, run cell. Nah, dia muncul nih kalimatnya. Cetak kalimat ini. Nah, ini cetak kalimat ini. Sama kan ya? Jadi tanda petiknya itu sebagai pembatas dan itu nggak ikut dicetak. Jadi yang dicetak itu yang ada di dalamnya aja. Nah, misal kita ganti itu. Hari ini saya sedang belajar Python bareng Puspindes sama EDE. Oke, diedit terus dijalani lagi run cell. Nah, dia ikut berubah kalimatnya. Jadi kalimatnya itu yang ada di dalam tanda petik dan tanda petiknya nggak ikut dicetak. Nah, kalau kalian memperhatikan bahwa di sini ada juga print yang mungkin kalian menganggap ini sama aja. Padahal ini sedikit berbeda, bahwa di sini yang pertama printnya menggunakan tanda petik 1 dan yang di bawah itu menggunakan tanda petik 2. Terus apa mas bedanya? Coba kita jalanin dengan mengklik ini, nggak ada yang error, nggak ada masalah, dan keduanya tetap bisa keluar di sini dengan kalimatnya masing-masing. Terus apa bedanya mas? Nah bedanya itu bisa kita cek kalau kita menuju yang ke bawah. Misal yang ini, yang kemarin adalah hari Jumat, dan itu benar karena hari ini adalah hari Sabtu. Kan? Nah, misal kita penulisan hari Jumat kan ada tanda petiknya ya. Mungkin bagi beberapa orang pakai aturan kayak gini, nulis hari Jumat itu ada tanda petiknya. Nah, ketika kita coba jalanin, yang ini kita nonaktifkan dulu dengan cara memberi tanda pagar di depan, kayak gini. Maksudnya tanda pagar di depan tuh namanya komentar. Komentar tuh apa? Komentar biar kode ini tuh nggak dijalanin gitu. Jadi diabaikan dulu sama Python, terus kalau dihapus baru dia dijalanin tanda pagarnya itu. Oke, coba kita jalanin yang ini ya. Terus kita jalanin apa yang bakal terjadi dan ternyata error. Jadi penulisan kayak gini itu akan menyebabkan error. Karena apa? Karena seperti tadi yang saya bilang bahwa kalimat yang akan dicetak itu kalimat yang ada di dalam tanda petik. Dan di sini tanda petiknya tuh ambigu. Tanda petiknya ada 3. Sedangkan tanda petik ini merupakan tanda petik pembuka, ini yang di depan. Dan tanda petik yang di tengah merupakan tanda petik penutup untuk tanda petik yang awal gitu. Dan terus ini tanda petiknya sopo gitu. Tanda petiknya sopo. Nah, ini sih nggak error. Ngono. Jadi nggak bisa kalau mau nulis kalimat yang ada tanda petik 1 menggunakan print tanda petik 1 tuh nggak bisa. Dia menyebabkan error. Terus solusinya piye mas? Solusinya ini kita lihat yang di bawahnya, yaitu kita akalin dengan tanda petik 2 di sini, dan di sini dia ada tanda petik 1. Sekarang kita coba jalanin, apakah masih error? Oh ternyata tidak. Jadi dia bisa dijalanin. Jadi kalau kalian merasa kalimat kalian ada tanda petik 1, ya gunain printnya itu tanda petik 2 yang di depannya dan di belakangnya. Terus kebalikannya, misal di bawah nih, ketika kalian pengen ngecetak kalimat yang di dalamnya ada tanda petik 2, misal nyetak dialog, kan kalau dialog nulisnya kayak gini ya, misal di sini Bowo bilang titik 2, terus kalimatnya apa. Nah itu karena di dalamnya dialog ada tanda petik 2, ya kalian jangan pakai tanda petik 2 buat mengawali dan mengakhiri printnya, tapi pakai tanda petik 1, kayak dibalik dari kalimat atau print sebelumnya. Nah sekarang kita coba jalanan. Nah itu nggak masalah kayak gini. Tapi kita coba ganti sini pakai petik 2 juga, dan di sini pakai petik 2 juga. Sekarang kita jalankan lagi, ya error karena ambigu lagi. Jadi nggak bisa kalau double kayak gitu. Jadi di sini kalau di dalamnya ada tanda petik 2, jadi yang diawali sama diakhiri itu pakai petik 1, dan vice versa atau kebalikan, bahwa yang di dalamnya ada tanda petik 1 maka mengawali dan mengakhirinya pakai petik 2, kayak gitu. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya selain dari tadi kita ngomong petik 1 sama petik 2, sebenarnya di Python juga ada namanya petik 3 ini.
Apa sih bedanya lagi ya? Kok ono petik 3 juga Mas? Apa ono petik 4 ya? Petik 4, petik 5 apa ada juga ya? Setahu saya enggak sih. Maksimal itu cuman sampai petik 3. Terus apa bedanya? Petik 3 ini buat ngeprint kalimat yang sesuai format yang kalian buat. Misal di sini kalian buat kalimat, dua kalimat yang formatnya kayak gini. Dan maksudnya formatnya tuh satu ini, baris kedua ini, dan ntar pas dicetak harusnya sesuai. Nah, sesuai kan? Misal di sini saya kasih spasi ke tengah gitu, harusnya dia sesuai juga kayak gini. Nah, emang kalau petik dua nggak bisa, Mas? Oke, kalau penasaran kita coba. Coba kita buat kayak gitu, pakai petik dua. Ketengahin, bisa apa ora? Kita coba, dan error. Pakai tanda petik dua, kayak gini nggak bisa. Jadi kalau kalian mau bikin kalimat yang ada apa ya style gini, maksudnya ada menjorok ke tengah, ada menjorok ke kanan dan lain sebagainya itu pakainya petik 3. Tapi jangan pakai petik 2 ataupun petik 1. Gitu. Oke, untuk materi output dulu ada yang mau ditanyakan mungkin untuk materi print ini sebelum kita masuk ke materi selanjutnya itu tentang input. Gimana? Apa bisa mengikuti semua? Atau ada yang ketinggalan? Jangan teman-teman. Kita santai aja. Bentar, ini ada enggak? Oh, bentar. Ini Mas Wahyu indentation error unexpected itu di print cetak kalimat ini. Ini Mas Wahyu udah bisa atau masih error, Mas? Halo? Sudah. Ternyata kurang menjorok. Oh, oke, udah bisa ya. Ya, nanti kita bakal juga tentang apa itu indentasi, tentang menjorok-menjorok di Python karena itu penting banget. Oke, karena udah bisa semua, kita lanjut ke materi input. Setelah output itu mengeluarkan, jadi kalau input itu memasukkan suatu apa ya, masukan ke dalam program. Nah, di sini maksudnya input itu gimana? Nah, misal di sini saya komentar dulu, dikasih tanda pagar di depannya, dan yang di sini tanda pagarnya dihapus. Terus di sini juga dihapus. Nah, terus kita jalanin. Nah, dia kayak minta form gitu loh. Jadi nanya, nama kamu siapa? Nah, silakan kalian masukin nama kalian masing-masing. Misal Nanda, Arfan, Hakim. Terus kalian enter. Nah, terus kalian nanti bakal muncul, oh halo gitu. Kayak dia langsung ngeprint nama yang baru kalian masukin. Oh halo, nama kalian gitu. Oh halo Nanda. Oke, itu contoh sederhana dari input. Jadi kita input terus kita keluarin menggunakan print. Gitu. Jadi kita input nilainya disimpan di variabel nama, terus di sini variabel namanya dikeluarin, dipanggil. Gitu. Oke, kita coba lagi. Ini kita komentarin dulu dengan menambahkan tanda pagar di depannya. Terus kita coba yang kedua ini, umur sekarang. Kita jalani lagi. Nah, kalau sekarang nanya umur ya. Kalau umur kamu berapa? Misal saya saat ini yaitu 21 tahun. Nah, oh, wah ternyata umur kita sama-sama itu yaitu 21 ya. Itu misalnya itu. Misalnya ini kalimatnya doang. Dan kalimat ini bisa kalian ganti itu yang di sini, yang di print. Nah, kalau kalian jeli, kalau kalian menotis atau kalian perhatikan ada satu kode INT di sini. Apa sih ini? Kenapa yang di sini tuh nggak ada gitu, yang nama? Apa bedanya Mas? Kalau sing INT karo sing laka. Nah, bedanya tuh INT sendiri itu kependekan dari integer di tipe data. Integer itu tipe data. Sebenarnya nanti dibahas di sini, tapi nggak apa-apa disebutin aja. Integer itu merupakan tipe data integer atau dalam kurung bilangan bulat. Nah, terus apa maksudnya? Coba kita jalanin ulang. Terus kita masukkan
apa ya, angka desimal. Misal umurnya 20 setengah gitu. Nah, dia error. Kenapa error? Kan di sini udah saya bilang tadi bahwa integer itu bilangan bulat dan 20 setengah itu bilangan desimal, bukan bilangan bulat. Jadi dia error. Jadi kalau input kalian dipasangin int kayak gini, itu inputannya harus bilangan bulat. Jadi nggak boleh berupa teks. Misal kalau umur kamu berapa? 20 gini. Dia juga bakal error. Karena 20 ini merupakan teks atau karakter, bukan merupakan angka atau bukan merupakan bilangan bulat. Dan 20,5 tadi juga bukan merupakan bilangan bulat. Jadi dia menyebabkan error. Jadi intinya kalau ada int ini yang dimasukin itu harus bilangan bulat. Kayak gitu. Oke, kita lanjut. Di sini sekarang ada tinggi ya, tinggi badan ya, bukan tinggi hewan ya. Karena kalau tinggi hewan tuh panas mas, yang awak. Jadi sekarang itu ada float ya. Float apa lagi ini float ya? Jadi sama kayak integer tadi, sekarang float yaitu sama merupakan tipe data floating atau apa ya? Ya ini yang tadi floating itu bilangan desimal. Jadi kalau kalian pengen inputannya bisa bilangan desimal ya pakainya floating. Tapi kalau int itu buat bilangan bulat. Nah sekarang kita coba. Misal tingginya itu 166,7. Oh ya, by the way, koma di Python itu pakai titik ya, bukan pakai koma. Jadi pakainya titik. Terus enter. Nah di sini muncul bisa nggak error, nggak ada masalah. Jadi kalau di sini udah di set float, terus di sini dimasukin bilangan desimal, ya dia nggak masalah. Tapi gimana sih mas kalau misal di sini float, terus kita nginputin bilangan bulat? Apakah error? Kan tadi kalau di integer dimasukin bilangan desimal, dia error. Sekarang kalau dibalik gimana? Oke, kita coba. Tinggi kamu misal 170. Enggak. Jadi kalau di float dimasukin bilangan bulat, dia nggak error. Tapi kalau integer dimasukin bilangan desimal, dia error. Kayak gitu. Oke, sepertinya tadi ada yang ngechat ya. Oh, udah. Oke, lanjut. Jadi mengenai integer, mengenai float, nanti kita bahas habis ini. Ini udah disiapkan.